Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, ada banyak cara untuk bertaubat kepada Allah. Ada yang melalui lisan berzikir dengan mengucapkan astaghfirullahalazim yang disebut istighfar. Ada juga yang melalui cara sholat, yaitu sholat taubat. Sholat taubat ini sholat sunnah sebanyak 2 rakaat, bisa dilakukan siang atau malam. Cara sholatnya kebanyakan sama dengan sholat sunnah lainnya. Gerakan ruku, sujud, tahiyat dan lain-lain insya Allah sama. Perbedaannya biasanya pada bacaan niat dan surah setelah Fatihah. Niat sholat sunnah taubat yaitu usolli sunnatat taubati rokataini lillahi ta'ala. Dan surah yang dibaca di rakaat pertama yaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua surah yang dibaca yaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Apabila tidak hafal surah Al-Kafirun atau surah Al-Ikhlas, bisa diganti dengan surah apa saja yang hafal. Insya Allah simple, praktis, tidak mempersulit. Nah, setelah beres sholat taubat dilanjutkan dengan berdoa memohon ampun dari dosa-dosa kita selama ini. Doanya bisa menggunakan bahasa sendiri, pakai bahasa Indonesia boleh, atau mau menggunakan doa yang sudah ada pakai bahasa Arab juga boleh. Misalnya Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau Rabbku, tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau. Engkau menciptakanku dan aku hambamu. Aku di atas perjanjian dan janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Aku mengakui untukmu nikmat-nikmatmu atasku. Dan aku mengakui untukmu dosa-dosaku. Maka ampunilah aku. Sungguh tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Selain itu ada juga doa taubat Nabi Adam alaihissalam, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Atau bisa juga dengan doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, sholat taubat ini lebih bagus apabila dilaksanakan istiqomah secara rutin tiap hari. Dan lebih bagus lagi dalam waktu atau jam yang sama. Misalnya dirutinkan tiap selesai sholat isya, disempatkan sholat taubat dulu. Besoknya sholat taubat lagi setelah sholat isya. Begitu seterusnya. Istiqomah diamalkan sampai akhir hayat. Insya Allah dikala kita meninggal, bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan kita meninggal sudah dalam keadaan bersih, sudah diampuni segala dosa-dosa kita. Jadi meninggal dalam keadaan tenang, tidak membawa beban, dan itu tentunya menjadi harapan kita semua.
Nah, dengan sholat taubat istiqomah tiap hari bukan hanya sekedar diampuni dosa saja, tapi kita akan terjaga dari perbuatan dosa. Biasanya orang yang sudah melaksanakan sholat taubat tiap hari cenderung ingat dosa terus dan tidak mau mengotori lagi diri kita dengan dosa. Biasanya seperti itu. Ada kekuatan tersendiri untuk menghindari dosa. Itu hikmah besar dari istiqomahnya sholat taubat tiap hari. Namun di samping itu, jangan berbangga hati dulu. Jangan senang dulu. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak mudah. Tidak hanya karena kita sudah bertaubat dan kita sudah beriman kepada Allah, terus kita akan bahagia selamanya dan merdeka dalam hidup. Hati-hati. Allah sudah memberikan peringatan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Selain itu dijelaskan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, dikala kita sudah bertaubat dan meningkatkan keimanan kepada Allah, waspada akan datangnya ujian. Hati-hati, kita harus sabar menghadapi ujian dari Allah. Jangan sampai kita kecewa, frustasi, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Dan itu banyak terjadi di kehidupan manusia di muka bumi ini. Bahkan sampai keluar ucapan, dikala kita maksiat, hidup kita aman-aman saja, enjoy, bahagia. Kenapa setelah bertaubat, setelah beriman, malah sengsara? Kenapa? Itulah perkataan yang sering terjadi. Nah, bagi Anda yang sudah menonton dan mendengarkan video ini, hati-hati, jangan sampai perkataan itu keluar dari mulut kita. Justru kita harus senang dengan adanya ujian dari Allah, karena dengan ujian tersebut kita tinggal satu langkah lagi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Apabila kita sabar dan tetap beriman serta ridho atas takdir Allah, maka sempurnalah iman kita dan turunlah ridho Allah kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, jangankan kenikmatan dunia, kenikmatan surga pun akan kita dapatkan. Nah, supaya kita bisa lulus dan selamat dalam ujian dari Allah, Allah sudah memberikan caranya yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Nah, banyak-banyaklah berdoa, mohon ampun kepada Allah dan mohon diselamatkan di dalam menghadapi ujian dan gelombang kehidupan. Dan kita selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.